Saudara-saudari jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Pengelis hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, Titus pasal 1 ayat 5 hingga ayat yang ke-16. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur kepadamu, menaikkan puji sembah dan hormat kami. Bahkan kami bersyukur kembali kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami yang mendengarkannya, sehingga firman-Mu ini boleh menguatkan, meneguhkan hidupan kami, iman percaya kami, dan melakukannya dalam hidup kami, dalam kasih kepada Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan bagi kita Titus pasal 1 ayat 5 hingga 16 yang berbunyi demikian di bawah perikop. Tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar seorang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi memindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Demikian firman Tuhan. Shalom, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Surat kepada Titus ini ditulis oleh Rasul Paulus, yang merupakan bagian dari surat penggembalaan, di mana surat ini ditulis sebagai dukungan kepada Titus untuk terus mengajarkan iman yang benar dan memimpin jemaat agar tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah. Di mana saat itu sejumlah orang dalam jemaat-jemaat di Kreta rupanya berusaha menyesatkan anggota lainnya dengan ajaran-ajaran sesat. Dan surat kepada Titus ini juga memuat petunjuk dan nasihat bagi para pemimpin jemaat dan bagi seluruh jemaat Allah. Saudaraku, jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Titus merupakan rekan sekerja Paulus, di mana ia juga berperan penting dalam perkembangan jemaat di Korintus. Dan surat kepada Titus, khususnya dengan nas yang diperhadapkan pada kita, terutama berisi petunjuk dan nasihat bagi para pemimpin jemaat agar memegang teguh iman yang benar dan hidup dengan baik. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menginginkan kepada kita, apapun peran kita, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, baik dalam penata layanan, dalam berjemaat, bergereja, ataupun di tengah kehidupan masyarakat,
bagaimana kita juga diminta untuk menjaga hidup, berpegang teguh pada ajaran yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana Tuhan menginginkan kepada kita kehidupan di dalam kasih karunia Tuhan yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus, untuk kita boleh menjadi panutan dalam kehidupan kita di tengah dunia ini. Apapun tugas kita, pekerjaan kita, baik dalam pelayanan, penata layanan gereja, jemaat, maupun dalam kehidupan kita, tugas masing-masing maupun dalam kehidupan di tengah masyarakat, hendaklah kita boleh menjadi contoh dan teladan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, baik di dalam tutur kata, perkataan, maupun dalam perbuatan. Karena itu Tuhan menghendaki kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi dan diberkatinya, di mana saja kita berada, kita bekerja, kita memberikan waktu kita dalam pelayanan kita, biarlah hidup kita terus boleh memberikan contoh teladan dalam pengakuan mengenal Allah, yaitu melalui perbuatan kita. Sehingga di mana saja kita berada, kita boleh memuliakan nama Tuhan dan kita boleh menjadi berkat untuk kepujian hormat bagi namanya. Bagaimana subtema pada bulan ini? Yaitu beritakanlah Injil. Bahwa hidup kita semua adalah untuk memberitakan kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu melalui kata, sikap, dan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kita berdoa sesuai dengan jadwal hari ini, yaitu untuk jemaat BIHA, dan juga kita berdoa untuk kehidupan kita, aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Besar di dalam Yesus Kristus yang mengasihi dan memberkati hidup kami, kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Engkau sentiasa menghendaki kami anak-anak-Mu dalam kasih kami kepada Tuhan dan sesama, untuk boleh menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan kami. Apapun profesi, pekerjaan, pelayanan, kegiatan dan kerja kami, peran kami Tuhan, baik dalam penata layanan, berjemaat maupun dalam kehidupan masyarakat, keluarga, kami boleh menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Secara khusus saat ini kami berdoa untuk jemaat GKE di jemaat BIHA. Ya Tuhan, kami serahkan penata layanan gereja, jemaat di sana, Tuhan memberkati mereka. Tuhan juga selalu hadir di dalam setiap hal yang diperlukan dalam berkat Tuhan melalui program penata layanan gereja di jemaat BIHA. Pengurus-pengurus gereja, pelayan-pelayan Tuhan diberkati. Demikian juga seluruh warga gereja yang ada di jemaat BIHA diberkati, agar mereka terus senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, diberkati dalam usaha dan pekerjaan mereka masing-masing, diberikan kesehatan, kekuatan, dan kehidupan mereka menjadi warga-warga gereja jemaat yang takut akan Tuhan, sehingga gerejamu, penata layanan jemaat BIHA boleh menjadi kesaksian untuk kepujian hormat bagi nama Tuhan, dan melalui kehidupan warga gereja, kesaksian yang hidup untuk puji hormat nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berdoa juga untuk aktivitas kami dan setiap perencanaan kami, bahkan segala pergumulan, harapan
Tuhan, kiranya Engkau menyertai masing-masing warga jemaatmu, anak-anak Tuhan. Engkau menolong juga mereka yang mengalami sakit karena COVID-19, agar mereka juga boleh mendapatkan kesembuhan ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan hanya kepadamu hidup dan kehidupan kami, anak-anakmu, jemaatmu, di mana saja kami berada. Di dalam dan oleh Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Kami bawa doa ini dan kami satukan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.